Aku tuh di sana dapat temen loh gitu, di RSJ tuh aku dapat teman yang bisa jadi tempat saling mencurahkan isi hati. Memang Mbak Yovania juga sempat bilang katanya, sampai aku tuh sempat ditaksir oleh salah satu pasien di RSJ, seperti itu. Sobat Muslim, kalau biasanya aku berbagi cerita inspiratif tentang perjuangan seseorang melawan sakit, kemudian perjuangan hidup seseorang dalam mencapai mimpi, kemudian kadang ada cerita juga soal perjuangan seorang penyintas dari musibah atau kecelakaan. Kali ini ceritanya agak lain nih Sobat Muslim. Dan aku juga diamanahkan dari sumber yang aku dapat untuk membawakan ceritanya tuh dalam keadaan happy, gak boleh sedih-sedih karena memang yang akan aku ceritakan ini orangnya sudah banyak perkembangan, banyak mencapai progres dan sudah lebih happy dari sebelum-sebelumnya. Dan memang cerita ini khusus aku bawakan di bulan yang sangat spesial buat kita semua juga, yaitu di bulan Agustus yang menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah Sobat Muslim, cerita kali ini datang dari seorang remaja, bisa disebut masih remaja ya, karena usianya juga masih jauh di bawahku ya, yang sempat viral di media sosial beberapa tahun belakang. Jadi memang kisahnya itu viral, aku pun taunya waktu itu kisahnya viral di tahun 2023. Nah, ia remaja ini, aku belum bisa sebutin namanya, ia membagikan kisah dirinya sebagai penyintas ODGJ atau yang bisa kita tahu kepanjangannya adalah orang dengan gangguan jiwa. Seorang mantan pasien rumah sakit jiwa atau RSJ, yaitu bernama Yovania Ashifa Jami yang sekarang berusia 23 tahun, mengunggah kisahnya saat masih dirawat di RSJ atau Rumah Sakit Jiwa. Gadis asal Bekasi, Jawa Barat ini dirawat di RSJ selama 21 hari pada tahun 2018 silam. Jadi memang kisahnya viral itu di antara tahun 2022 sampai 2023 dan ia menceritakan bahwa dia pernah dirawat pada tahun 2018 lalu. Aku mantan pasien RSJ, lulusan cum laude UI, motivator internasional, founder Pasti ID, dan dengan puluhan ribu followers. Tapi di usia 22, tiba-tiba aku ingin berhenti. Nah, kisah unggahannya Yovania ini itu diunggah di akun TikTok pribadinya @rsjsurvivor. Jadi memang dari segi username aja memang dia brand biar orang-orang tuh bisa melihat dan tahu informasi tentang segala macam tentang rumah sakit jiwa. Waktu itu postingannya diunggah hari Selasa tanggal 3 Oktober 2021. Nah, jadi memang sekitar tahun itu ya. Yang akhirnya postingannya itu menarik perhatian warganet. Nah, meski sudah keluar dari RSJ, sudah lama dan sudah kembali pulih, sudah banyak perkembangan, tapi memang Mbak Yovania ini masih rutin menjalani konsultasi dan meminum obat dari psikiater. Jadi Sobat Muslim, Mbak Yovania ini mengaku didiagnosis mengidap Unspecified Bipolar Disorder atau UBD. Nah, Mbak Yovania ini sempat efeknya itu ya sampai nggak bisa ngenalin dirinya sendiri gitu. Mungkin kalau yang kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental emang akan ada efek-efeknya sendiri. Nah, efek yang dialami dari Mbak Yovania itu adalah sampai dia tuh nggak kenal sama dirinya sendiri. Selain itu juga Mbak Yovania mengalami halusinasi dan delusi. Nah, setelah keluar dari RSJ, barulah Mbak Yovania ini akhirnya sampai merasa senang banget gitu, akhirnya bisa pulang ke rumah. Karena memang hal-hal yang tadi aku sebutkan sudah bisa dilewati dan sudah banyak perkembangan. Tapi jujur Li, katanya dari berbagai media yang aku dapat, Mbak Yovania ini sebenarnya
sempat ngerasa sedih juga harus berpisah dengan pasien dan perawat di RSJ karena mungkin Mbak Yovania ini sempat menemukan kehidupan baru ya selama Mbak Yovania ini dirawat di RSJ gitu. Sempat menemukan orang-orang yang bisa dianggap sebagai keluarga karena memang saling mengerti di sana. Dan waktu itu Mbak Yovania juga sempat cerita katanya ya senang sebenarnya akhirnya bisa pulang katanya dan menjalankan aktivitas seperti biasa katanya. Itu ujar Mbak Yovania di salah satu sumber media. Tapi akhirnya dilanjutkan lagi, Mbak Yovania itu bercerita tentang bilang seperti ini. Ya ada sedihnya juga gitu karena sebenarnya tuh di RSJ pada saat itu tuh aku udah mulai deket sama pasien-pasien lain dan perawat di RSJ sana gitu lanjutnya. Hai, aku Yova RSJ Survivor, masih pada inget gak sih? Tapi sekarang udah pakai hijab. Yeay, ya lili. Dan ya sekarang gue mau aktif konten lagi, bikin konten Asbun. Nah Sobat Muslim, nggak cuman pengalaman tentang bagaimana proses Mbak Yovania ini bisa menjadi salah satu pasien di RSJ, tapi Mbak Yovania juga membagikan apa saja pengalaman menarik yang Mbak Yovania dapat selama Mbak Yovania ini dirawat di RSJ. Nah akhirnya pengalaman menariknya Mbak Yovania ini akhirnya dibagikan juga selama dirawat di RSJ. Jadi apa saja yang Mbak Yovania alami, apa saja yang Mbak Yovania ini lalui gitu selama Mbak Yovania dirawat di RSJ. Jujur katanya Mbak Yovania ini seneng banget bisa dapet temen cerita sampai pernah disukain juga sama seorang pasien di RSJ. Mbak Yovania ini sampai bilang kayak gini, aku tuh di sana dapat temen loh gitu, di RSJ tuh aku dapat temen yang bisa jadi tempat saling mencurahkan isi hati karena mungkin punya pengalaman yang kurang lebih sama dan mungkin merasakan hal yang sama gitu. Jadi memang Mbak Yovania juga sempat bilang katanya sampai aku tuh sempat ditaksir oleh salah satu pasien di RSJ seperti itu. Itu pengalaman yang memang di highlight banget sama Mbak Yovania dan dibagikan di unggahan di akun TikToknya. Kemudian Mbak Yovania juga menceritakan tentang perawat-perawat di RSJ katanya. Tenaga kesehatannya juga di sana merawat aku dengan sangat baik gitu, sehingga aku tuh bisa pulih kembali kayak sekarang gitu katanya. Nah akhirnya Mbak Yovania juga menyampaikan alasannya kenapa hal-hal seperti itu diunggah. Kisah-kisah Mbak Yovania ini kenapa bisa sampai harus diunggah ke akun TikTok karena memang nggak semata-mata Mbak Yovania ini nggak semata-mata cuma sekedar nyari followers Kak, tapi memang ada yang melatar belakangi Mbak Yovania akhirnya membeberkan atau menceritakan apa saja pengalaman Mbak Yovania selama masuk ke RSJ sampai selama ada di RSJ sampai bisa keluar dan pulih seperti sekarang. Motivasi saya yang pertama adalah karena masih banyak stigma-stigma negatif tentang kesehatan mental. Jadi Mbak Yovania ini menjelaskan katanya melalui unggahannya yang dia bagikan, memang Mbak Yovania ini ingin memberi pemahaman kepada seluruh orang terkait rumah sakit jiwa dan orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Karena memang pemahaman tentang ODGJ dan rumah sakit jiwa itu menurut Mbak Yovania sendiri masih sangat tabu untuk dibahas. Apalagi memang kalau membicarakan tentang kesehatan mental ya. Sampai Mbak Yovania ini mengungkapkan seperti ini, katanya sebenarnya masih banyak stigma negatif kesehatan mental khususnya untuk dua keyword yang tadi gitu untuk RSJ dan ODGJ karena memang nggak cuma Mbak Yovania ya, maksudnya di lingkungan sekitar pun, di lingkungan kita, lingkungan sosial dan lingkungan umum pun memang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental atau RSJ atau ODGJ ini masih dianggap tabu dan memang orang ini masih belum paham gitu. Jadi itu yang melatar belakangi Mbak Yovania akhirnya membagikan ceritanya sebagai penyintas ODGJ di RSJ. Kata Mbak Yovania juga melanjutkan seperti ini, katanya sebagai penyintas, aku tuh pengen banget berbagi pengalaman dari sudut pandang aku sendiri gitu, karena aku kan sebagai pasien ya di sana gitu, bahwa rumah sakit jiwa dan ODGJ itu tidak seburuk yang orang lain pikirkan gitu. Misalnya banyak yang bilang RSJ itu serem dan kejam. Nah makanya aku tuh berbagi cerita pengalaman aku di RSJ yang sebenarnya tuh jauh banget dari kata serem gitu, kata Mbak Yovania. Jadi memang dari segi pemahaman dari
Mbak Yovania juga menjelaskan bagaimana prosesnya Mbak Yovania dirawat di RSJ. Gak cuma itu juga, tapi Mbak Yovania juga bener-bener ngasih tahu kita apa yang dialami dan dirasakan sama Mbak Yovania selama di sana. Kemudian Mbak Yovania juga bener-bener berusaha untuk mematahkan stigma bahwa RSJ dan ODGJ itu adalah hal-hal yang menakutkan dan serem dan kejam gitu katanya. Halo, gue adalah mantan pasien rumah sakit jiwa dan gue dapat pertanyaan. Jadi kondisi di rumah sakit jiwa itu sebenarnya pasiennya sangat beragam, gak cuma yang berat aja, ada juga yang udah hampir sembuh. Tapi emang yang divisualisasikan oleh film-film ya biasanya yang berat-berat aja. Nah, Sobat Muslim, kita yang masih sehat di sini memang perlu juga mempelajari tentang kesehatan mental, karena sebenarnya ilmu tentang kesehatan itu nggak cuman kesehatan dari segi biologis aja, tapi juga kesehatan mental kita juga perlu mengetahui. Apalagi kan sekarang eranya digital ya, maksudnya kita bisa dapat informasi dari mana aja. Jadi nggak ada salahnya dan bukan ide buruk kalau kita juga mulai mencari tahu dan mulai mempelajari lebih dalam tentang bagaimana kesehatan mental. Jadi supaya kita bisa membentuk habit yang baru, habit yang lebih baik untuk memahami perihal kesehatan mental. Dan jangan sampai ada stigma-stigma negatif lagi yang dialami juga sama Mbak Yovania. Seperti itu. Nah, selanjutnya katanya Mbak Yovania ini punya berencana untuk terus mengunggah pengalamannya selama dirawat di RSJ. Karena emang Mbak Yovania ini pengen orang lain tuh lebih memahami soal kesehatan mental. Apalagi POV-nya ini langsung dari pasien yang pernah dirawat langsung gitu. Jadi bukan sekedar ilmu-ilmu atau bukan sekedar teori-teori, tapi sumbernya ini langsung dari orang yang pernah dirawat di RSJ dan menjadi seorang penyintas dan sekarang bisa sembuh seperti semula. ODGJ yang biasa kan sebut dengan orang gila tersebut masih memiliki harapan untuk sembuh, asalkan dengan penanganan dan perawatan yang tepat. Contoh nyatanya, saya sendiri yang dulu pernah menjadi ODGJ bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa, namun sekarang bisa mengedukasi kalian tentang penggunaan kata ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kata pertamanya masih orang kan? Ini adalah bukti bahwa ODGJ juga masih seorang manusia yang memiliki hati, perasaan, dan emosi. Mbak Yovania pernah bilang katanya, ya tentunya aku bakal terus cerita tentang pengalaman aku di RSJ. Karena aku berharap dengan keviralan ini, aku bisa mengedukasi lebih jauh lagi kepada semua orang tentang kesehatan mental. Juga mematahkan stigma-stigma negatif tentang kesehatan mental. Penjelasannya Mbak Yovania. Nah, Sobat Muslim, dari berbagai sumber media yang aku dapat, memang Mbak Yovania ini sampai sekarang pun masih terus membagikan konten-konten edukasinya tentang bagaimana kesehatan mental, tentang rumah sakit jiwa, dan tentang ODGJ. Apa aja sih yang dibagikan sama Mbak Yovania, dan sebenarnya siapa sih Mbak Yovania ini gitu? Siapa sih biodata singkatnya gitu? Karena dari tadi kan aku cuma menyebutkan nama dan apa saja yang dilakukan sama Mbak Yovania ya. Jangan kemana-mana karena akan aku ceritakan setelah ini di Para Malaikat di Sekitar Kita.